Dreadwise kembali lagi menyapa kalian bersama gue Dokings Mindkins. Selama perjalanan Dread Dog, kita melihat banyak sekali perubahan tren rambut gimbal. Dan di Dreadwise kali ini kita akan membahas perbedaan beberapa tren rambut gimbal dari yang dulu hingga sekarang ini. Yang pertama, dari segi ukuran. Kalau kita lihat, dulu ukuran relatif lebih besar. Dan tidak sama ukurannya satu dengan rambut lainnya. Jadi ada yang besar, ada yang kecil, ada yang ukurannya sedang, macam-macam lah di kepalanya tuh macam-macam. Nah, kalau dengan seperti itu, jumlahnya tidak banyak. Dan mungkin kalau undercut tuh kurang lebih mungkin bisa mulai dari 15 helai sampai 25 lah maksimal. Dan terus kalau full dread tuh kurang lebih 30 sampai 40 lah maksimal. Itu gimbal zaman dulu. Kalau zaman sekarang ukuran tuh relatif lebih kecil. Biasanya kalau undercut itu rata-rata 30 sampai 40 lah. Kalau full dread itu mungkin bisa sampai yang kita kerjakan tuh bisa di 80 helai. Nah, dengan gimbal ini, ukuran seperti ini tuh perawatan nggak sesusah seperti gimbal zaman dulu yang ukurannya lebih besar. Dan kita lebih gampang untuk membersihkannya. Yang kedua adalah pola. Pola itu penting untuk rambut gimbal. Tapi zaman dulu biasanya orang tidak memakai pola atau disebut freeform. Ini bagusnya emang dia lebih terlihat natural. Tapi agak menyulitkan dari segi perawatan. Apalagi kalau misalnya datang repair, biasanya kita susah nih nyari jalurnya, polanya akan seperti apa. Dan akhirnya ukurannya jadi besar kecil. Tapi kalau zaman sekarang, kita sebut namanya parting. Dan parting ini memudahkan untuk perawatan. Dan ukurannya juga relatif sama dan polanya yang presisi. Dan dari sisi kerennya parting ini, kita bisa request nih. Mau bentuknya partingnya segitiga, kotak, mau lingkaran. Dan kita bisa nyesuaiin dengan kepala kalian. Parting ini bahwa kita bisa ngeliatkan gimbal ini lebih rapih dibanding di freeform tadi. Jadi pasti kalau awal baru gimbal tuh terlihat polanya. Nanti setelah 2 bulan, 3 bulan biasanya udah mulai natural dreads. Tapi kalau di repair itu lebih memudahkan untuk kita lihat jalur gimbalnya seperti apa. Yang ketiga adalah panjang rambut. Kalau zaman dulu referensi orang-orang gimbal pengennya itu dari mulai sebahu sampai sepantat. Dan di situ orang gimbal zaman dulu tuh rela untuk menunggu rambut gimbalnya sampai panjang karena bisa dibilang adalah natural dreadlocks atau natty dreadlocks. Di situ ada pride tersendiri ketika mempunyai rambut gimbal yang panjang. Tapi untuk kalian yang pengen disambung dengan rambut yang sepanjang itu pasti resikonya akan mudah copot karena beban rambut extension itu lebih berat dan memudahkan copotnya rambut tadi. Untuk gimbal sekarang cenderung gimbalnya tuh pendek-pendek. Ya mulainya dari sealis sampai sebahu. Rata-rata sih sebahu ya. Nah, untuk perubahan tren rambut gimbal ini biasanya orang ngambil referensinya dari musisi-musisi hip hop. Dan tapi untuk di zaman sekarang menggunakan rambut gimbal ini ya nggak perlu repot-repot dengan aktivitas yang banyak. Masih cocok lah dan tidak mengganggu. Yang keempat adalah gaya-gaya orang berambut gimbal. Kalau zaman sekarang kan referensinya banyaknya hip hop nih. Jadi sesuai dengan era sekarang anak-anak muda datang ke kita pasti referensi rambutnya adalah hip hop dan gayanya pun udah streetwear, udah hip hop, udah zaman sekarang lah, udah lebih modern. Kalau orang gimbal zaman dulu, gayanya tuh referensinya biasanya dari musik-musik reggae atau budaya hippie. Mereka biasanya mengemas dengan gaya yang penuh warna. Terus mereka mengemas agak sedikit kucel tapi tetap terlihat keren sih. Itu bedanya zaman dulu sama sekarang. Samudra kan ku seberangi untuk bisa bersamamu lagi. Jangan ragu, coba kau yakini bahwa cuma aku yang berarti. Kau tahu ku bahagia bersamamu. Lalu apa yang tersisa dalam benakmu yang buatku tak
tak bisa lagi milikimu. Cuma aku, cuma aku. Nah itu tadi perbedaan antara gimbal dulu dan sekarang. Nah sekarang balik lagi lah, para dreaders mau seperti apa, mau ikutin gaya hippie, reggae, hip hop, apapun genre yang kalian minati. Yang penting kalian harus pede dengan rambut gimbal kalian. Oke, itu aja untuk Dreadwise kali ini. Jangan lupa para dreaders untuk follow, subscribe, dan komen. Kalian bisa nanyain apa aja tentang rambut gimbal. Sampai jumpa. Rise and shine.